Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Bapak. Sebelumnya izinkan ulun memperkenalkan diri. Nama ulun Elvina Fitriani dari Universitas Sari Mulya, program studi S1 Akuntansi, dan ini ada rekan ulun juga. Perkenalkan, saya Muhammad Darwin Haikal, sama dari Universitas Sari Mulya juga. Nah, ini Bapak, mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman nih. Bapak di sini sebagai apa gitu? Baik, nama saya Ganu, lengkapnya Ganu Harnawa, dan saya di sini sebagai penyuluh di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Oke, Bapak, mungkin ini ada sedikit pertanyaan nih dari kami sekaligus untuk mengedukasi juga masyarakat kita. Pertanyaan yang pertama nih Bapak, sebetulnya Bapak, mungkin Bapak bisa jelaskan secara sederhana biar bisa dimengerti oleh masyarakat kita, pajak itu apa sih Bapak? Ya. Jadi gini ya Mbak Fitri dan Mas Haikal. Pajak itu sebenarnya iuran dari masyarakat ya. Ya kalau di textbook kan kita menyebutnya iuran wajib dari masyarakat kepada negara dan dapat dipaksakan. Namun harus berdasarkan undang-undang. Dan kemudian dana yang terkumpul itu sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat atau untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Oh, baik Bapak. Berarti tadi boleh Bapak lebih jelaskan lagi untuk fungsi pajak sendiri nih terhadap perekonomian Indonesia itu bagaimana Bapak? Oke, kalau fungsi pajak ini sebenarnya hampir semua sisi kehidupan kita itu mendapatkan manfaat dari pajak gitu ya. Kita tahu kalau lewat jalan itu kan jalannya juga dibangun dari pajak. Kemudian misalkan untuk keamanan negara, TNI digaji dari pajak. Kemudian peralatannya ya, baik itu persenjataan dan sebagainya itu juga dibeli dengan uang pajak. Termasuk kesehatan kita ya, rumah sakit, kemudian peralatan kesehatan itu juga banyak yang di cover dari uang pajak. Kalau kita ingat sekitar tahun 2019 ya, pada saat kita terkena pandemi COVID itu kan sangat melekat gitu ya, kita waktu itu mendapatkan vaksin gitu kan, itu kan gratis semua itu. Nah, itu dibayar dengan uang pajak. Jadi bukan berarti gratis terus tidak membayar, enggak. Itu dibayar dari uang pajak. Terus pada saat itu banyak sekali fasilitas-fasilitas seperti kalau saya nggak salah ingat ada diskon PLN gitu ya. Itu bukan berarti PLN kemudian nggak dibayar. Itu dibayar dari uang pajak ininya, subsidinya. Oh iya, berarti pajak ini amat sangat bermanfaat sebetulnya. Iya. Terus buat yang sangat bersentuhan dengan kalian gitu ya. Iya. Pendidikan, subsidi pendidikan, pendidikan baik dari BOS, dana yang untuk BOP gitu ya. Itu juga dari dana pajak. Ini nih Bapak, salah satu pajak yang kita ketahui dan umum juga ya Bapak yang dibayarkan oleh masyarakat kita itu salah satunya ada pajak penghasilan. Nah, sebetulnya pajak penghasilan ini apa sih Bapak dan biasanya dipotongnya bagaimana? Oke. Jadi yang namanya pajak penghasilan itu sebenarnya pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Nah, untuk biar lebih paham, kita harus mengerti dulu apa definisi penghasilan gitu kan. Jadi penghasilan itu tidak hanya gaji. Jadi penghasilan itu seluruh tambahan kemampuan ekonomis ya yang diterima oleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk menambah kekayaan ya, atau untuk istilahnya saving gitu ya, untuk ya itu juga termasuk dari definisi penghasilan. Jadi dalam dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi ada yang namanya gaji, ada yang namanya tantiem, ada yang namanya bonus, apalagi honor, hadiah dan sebagainya. Itu semua termasuk investasi berarti Bapak? Investasi ketika kemudian dari investasi itu menghasilkan, nah itu yang menjadi objeknya. Kalau investasinya tidak, investasi bukan penghasilan.
nih Bapak, pelaporan kita kan sudah berpindah dari sebelumnya dari DJP online, sekarang kan ke Kortex nih Bapak. benar. Nah mungkin boleh sedikit dijelaskan ini perpindahan kita ke Kortex ini, Kortex itu apa dan bagaimana sistemnya kita sekarang? Kortex ini sebenarnya pengintegrasian, ya, pengintegrasian dari sistem yang ada di DJP sebelumnya. Ya, jadi di DJP dulu ada yang namanya DJP online, untuk pelaporan SPT dan sebagainya. Kemudian ada e-billing, ada e-faktur, kemudian e-SPT, ada e-bupot dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi ketika wajib pajak akan masuk untuk membuat dipotong, itu harus melalui e-bupot, membuat faktur, e-faktur dan sebagainya. Nah ini kemudian diintegrasikan menjadi satu, sehingga kanal-kanal yang banyak tadi hanya dijadikan satu dan mempermudah wajib pajak, tidak lagi banyak mengingat password kan tentunya, karena harus password ini itu dan sebagainya. Sekarang cuma dari Kortex ini semua bisa diakses. Oh iya Bapak, sekarang juga Kortex sudah disinkronkan dengan NIK ya Bapak, jadi lebih NPWP tepatnya, NPWP yang disinkronkan dengan NPWP-nya disinkronkan dengan NIK, jadi sekarang cuma menggunakan NIK di Kortex kita langsung bisa login. Ya, jadi memang NPWP sekarang itu 16 digit. Kalau dulu kan 15 digit nih yang kita kenal dulu NPWP. Untuk orang pribadi itu, orang pribadi penduduk ya, penduduk dalam negeri itu yang dijadikan NPWP adalah NIK. Oh iya. Nah kalau untuk wajib pajak badan, NPWP yang dulu yang 15 digit itu ditambahkan angka 0 di depannya, itu menjadi NPWP supaya sama 16 digit. Oh iya. Mungkin Bapak ada pesankah terkait terhadap nih wajib pajak kita? Apa pesan Bapak terhadap para wajib pajak? Ya. Jadi pajak ini sebenarnya sebagai manifestasi dari gotong royong gitu, yang kuat membantu yang lemah gitu kan. Jadi mari kita bersama-sama membayar pajak sesuai dengan ketentuan ya. Artinya tidak lebih Rp1 pun ataupun tidak kurang Rp1 pun. Jadi jangan malas atau jangan enggan membayar pajak, karena itu semua akan kembali ke kita dan negara akan dikembalikan ke kita semua. Oke baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan kami. Edukasi yang mungkin amat sangat bermanfaat karena walaupun singkat tapi bisa memberi pengertian secara sederhana kepada masyarakat kita, biar masyarakat kita lebih tahu nih secara sederhana juga apa sih pajak, bagaimana sekarang pelaporannya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Mau kamu tanyakan kayak langsung nih, kayak langsung iya langsung masuknya nanti Mungkin dipotong. saya ada pertanyaan tambahan dari Kantina. Jadi kita tuh mendapat informasi tentang pajak yang gratis itu ada di mana? Kayak pelaporan SPT, kita harus bagaimana? Informasi-informasi terkait dengan pajak begitu ya. Jadi kita mempunyai medsos gitu ya. Iya. Itu misalnya ada IG kita adalah pajak Kalsel ya. Atau medsos yang di DJP, Direktorat Jenderal Pajak di pusat, itu ada Ditjen Pajak RI ya. Itu juga di situ kita bisa mendapatkan informasi-informasi. Kalau misalkan ada kasus-kasus yang ditanyakan bisa DM atau nanti adminnya akan merespon. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Saya merasa sudah cukup atas jawaban Bapak tadi dari pertanyaan Alvina, pertanyaan saya. Mungkin ada sudah cukup Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Sudah. Perkenalkan ulun Adil Rahman sama siapa nih? Muhammad Husni. Ulun ada beberapa pertanyaan nih sama dia nih mengenai perpajakan. Sebelumnya apa nih yang biar ketahui mengenai pajak? Pajak itu adalah iuran wajib yang dipaksakan oleh negara pada individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara serta kemakmuran
jalan raya. Kenapa nih warga negara harus wajib membayar pajak? Warga negara wajib pajak, wajib bayar pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, serta pertahanan demi kesejahteraan umum. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan pemaparan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Terus bagaimana nih fenomena pembayaran pajak saat ini? Apakah orang banyak membayar pajak? Menurut Bapak nih bagaimana? Kalau menurut saya kan undang-undang sudah jelas wajib pajak. Jadi ini masyarakat selama bernegara wajib memajak. Karena pajak itu dibutuhkan untuk infrastruktur itu sendiri, diperlukan untuk dirinya sendiri, pembangunan, dan juga diperlukan untuk membiayai sekolah-sekolah. Harus menurut saya. Bagaimana pesan-pesan Bapak bagi wajib pajak? Kalau menurut saya, pesan-pesan saya kepada masyarakat wajib pajak agar tidak menunda-nunda membayar pajak. Kiranya pendapatan bisa meningkat, pendapatan daerah bisa meningkat, pendapatan negara juga bisa meningkat, agar segera sebisa mungkin dilaksanakan membayar pajak. Kira seperti itu pesan-pesan saya. Untuk tidak ada lagi yang menunggak pajak, karena pajak itu sangat diperlukan oleh negara. Jadi menurut pendapat Bapak nih, apakah insentif pajak itu atau pengurangan pajak daerah itu sangat diperlukan bagi pelaku UMKM agar bisa lebih berkembang lagi? Kalau menurut saya pengurangan diperlukan, akan tetapi dalam pengurangan tadi tidak harus merugikan yang di bawah. Kalau soal pengurangan penting, tapi kembali lagi tidak harus merugikan yang di bawah, karena yang di bawah ini menjadi pajak kita pencarian sulit dan merugikan lagi bagaimana lagi. Pikirannya seperti itu. Terakhir nih, apa pesan Bapak bagi sesama pelaku usaha yang mungkin masih ragu atau belum tertib dalam membayar pajak daerah? Pesan saya, segeralah yang belum bayar pajak segera bayar pajak agar pendapatan negara, pendapatan daerah bisa menambah pendapatan negara, agar negara segera membangun negeri ini dari pendapatan pajak, karena pajak itu pendapatan utama daripada negara. Oke, terima kasih Bapak.